Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pembagian materi yang akan disampaikan oleh saya dan kelompok saya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dara Safa Artania. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Dira Lutfia Aprilia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya Gunawiratara, dan yang terakhir yaitu Amira Rashita. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang siapa Sunan Derajat itu. Ya, seperti yang kita ketahui, Sunan Derajat adalah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat memiliki nama awal yaitu Raden Kosim dan mendapat gelar sebagai Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau biasa dipanggil Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat juga masih satu saudara dengan Sunan Bonang. Dan Sunan Derajat adalah cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Derajat memiliki gelar sebagai Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Raden Patah, yakni Raja pertama Kerajaan Demak. Selain itu, Sunan Derajat juga masih memiliki banyak sekali gelar. Di antaranya yaitu Sunan Muryapada, Maulana Hashim, dan Syekh Masakeh. Ya, kita lanjutkan dengan sejarah singkat penyebaran Islam oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah wali yang dikenal dengan kecerdasannya. Setelah Sunan Derajat benar-benar menguasai pengetahuan tentang Islam, beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Namun, beliau mendapatkan kejadian buruk, yaitu ombak besar menghantam kapalnya sehingga membuat kapal beliau menjadi bocor dan beliau terdampar di pesisir utara Lamongan. Kedatangan Sunan Derajat di pesisir utara. Pada awal kedatangan Sunan Derajat di pesisir utara, beliau mencoba untuk membangun komunikasi dengan warga sekitar yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Makin hari, Sunan Derajat terus melakukan komunikasi terhadap para nelayan tersebut dengan menjelaskan jenis-jenis ikan yang dapat dimakan maupun yang tidak dapat dimakan. Para nelayan merasa senang dan terbantu dengan penjelasan yang diberikan oleh Sunan Derajat. Lambat laun, kepercayaan pun datang menghampiri Sunan Derajat. Dan akhirnya, Sunan Derajat memutuskan untuk tetap melakukan dakwah Islam di desa Derajat. Salah satu alasan mengapa Sunan Derajat tetap melakukan dakwahnya di desa Derajat adalah beliau melihat secara tidak langsung ada ajaran-ajaran Islam yang diajarkan untuk komunitas Hindu. Dari dakwahnya tersebut, Sunan Derajat mampu membuat komunitas Hindu merasa penasaran, dan pada akhirnya komunitas Hindu tersebut datang menghampiri Sunan Derajat untuk belajar bagaimana Islam tersebut, apakah Islam tersebut, dan Sunan Derajat pun memutuskan untuk melanjutkan misinya dengan para muridnya. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Setelah teman saya menjelaskan tentang sejarah kedatangan Sunan Derajat, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti atau peninggalan apa saja yang dapat memperkuat keberadaan Sunan Derajat. Sunan Derajat tinggal di Dalem Dhuwur selama 36 tahun hingga habis sisa hidupnya. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Letak makam beliau berada di paling belakang dan di posisi paling atas. Sunan Derajat sudah wafat, tetapi sisa-sisa hidupnya, maksudnya sisa-sisa perjuangannya, dapat dipelajari dari peninggalan dan karyanya yang masih terawat dengan baik hingga dapat dikunjungi kapanpun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan dari Sunan Derajat. Yang pertama itu Tembang Pangkur. Tembang Pangkur adalah salah satu karya Sunan Derajat
yang menjadi peninggalan penting sampai kini dan dapat dipelajari di pelajaran bahasa Jawa, termasuk ke dalam tembang Macapat. Yang kedua itu Surau Banjar Anyar. Surau Banjar Anyar adalah tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Sunan Derajat, di mana letaknya di Banjar Anyar yang awalnya bernama Desa Jelak. Kehadiran surau ini membuat antusiasme warga sangat besar karena tetua adat yang salah satunya adalah mertua dari Sunan Derajat yang merupakan seorang muslim sebelum Sunan Derajat datang. Yang ketiga itu Masjid Sunan Derajat. Lokasi dari masjid ini adalah satu kompleks dengan makam Sunan Derajat. Bangunannya yang awet itu sudah mengalami pemugaran juga, namun tidak menghilangkan ciri khas dari masjid tersebut. Yang keempat itu Museum Sunan Derajat. Peninggalan ini tidak dibangun oleh Sunan Derajat, melainkan dari pemerintah Lamongan yang secara khusus dibuat untuk mengenang jasa-jasa dari Sunan Derajat itu sendiri. Peresmian museum ini pun dilakukan pada tanggal 1 Maret 1992 oleh Gubernur Jawa Timur dan 27 Juni 1993 oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia. Museum Sunan Derajat ini dibangun tepat di sebelah timur dari makam Sunan Derajat, jadi masuk ke dalam kompleks makam, sehingga bisa sekaligus beribadah di Masjid Sunan Derajat dan berkunjung ke Museum Sunan Derajat. Isi dari Museum Sunan Derajat ini adalah berupa karya-karya yang dibuat oleh Sunan Derajat sendiri. Barang-barang peninggalan lain berupa keramik, kertas-kertas, buku, beduk, kain, dan lain-lain. Yang kelima adalah Singo Mengkok. Singo Mengkok adalah nama set gamelan peninggalan Sunan Derajat yang tersimpan rapi, terawat, dan lengkap di dalam Museum Sunan Derajat yang lokasinya jadi satu dengan makam Sunan Derajat. Yang keenam adalah Museum Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat ini berada di perbukitan Paciran yang disebut Dalem Dhuwur. Kompleks pemakaman wali yang satu ini juga sama dengan kompleks pemakaman wali lainnya, yang tidak hanya satu makamnya saja, melainkan juga ada banyak makam lainnya. Dalam kompleks pemakaman ada masjid yang juga dibangun oleh Sunan Derajat, namun ada keunikan lainnya, yakni adanya Museum Sunan Derajat yang dibangun tidak jauh dari makam, sehingga peziarah bisa sekaligus melihat benda-benda peninggalan sejarah dakwah Islam dari Sunan Derajat. Paciran menjadi lokasi yang menjadi bukti keberhasilan Sunan Derajat dalam berdakwah. Bukan hanya ilmu agama saja yang diajarkan, melainkan juga dalam bidang lainnya. Utamanya adalah bidang ekonomi, yang mana Sunan Derajat ini memberikan bakat keterampilan dan mendukung pengembangan SDM atau sumber daya manusia penduduk agar kehidupannya lebih sejahtera. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi setelah mendengarkan penjelasan tentang bukti keberadaan Sunan Derajat, di sini saya akan menjelaskan misi Sunan Derajat. Misi Sunan Derajat adalah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petua Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk menempati wilayah tersebut, Sunan Derajat diantar oleh Sunan Bonang untuk menghadap Sultan Demak untuk meminta izin bertempat tinggal di kawasan itu.
Sultan Demak I tidak hanya mengizinkan untuk bertempat tinggal, melainkan memberikannya keputusan pemberian tanah perdikan ditetapkan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun Jawa 1486. Sunan Derajat banyak menggunakan ajaran yang leluhur untuk tradisi lokal menyiarkan agama Islam. Salah satunya adalah bukti dengan artefak bertuliskan ajaran catur piwulang di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, yakni saling menghargai dan membantu sesama. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam bidang seni lainnya. Hal ini dibuktikan dengan seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Metode pertama yang dilakukan oleh Sunan Derajat yaitu menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Strategi yang digunakan oleh Sunan Derajat yaitu dengan cara menikahi putri pimpinan desa. Dengan begitu, beliau dengan mudah mengundang para pimpinan dan mengajak orang-orang tersebut untuk masuk agama Islam dan menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Kemudian yang kedua yaitu mengayomi masyarakat. Sunan Derajat selalu memerhatikan warganya, misalnya dengan menjaga keamanan dan melindungi warganya dari berbagai ancaman. Beliau juga sering mengajak warganya untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu memberantas kemiskinan rakyat. Kehidupan sosial yang dimiliki oleh Sunan Derajat memang sangat tinggi. Perhatian Sunan Derajat kepada rakyatnya adalah dalam bentuk kemurahan hati, solidaritas, kerjasama, dan menciptakan kemakmuran. Kemudian yang keempat yaitu melalui seni tradisional. Hal ini dibuktikan dengan adanya gamelan Singo Mengkok yang sekarang disimpan di Museum Sunan Derajat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara melalui nasihat sosial. Beliau selalu mengajarkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial yang harus saling membantu. Beberapa alasan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Derajat dapat diterima, yaitu Sunan Derajat memiliki sifat sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan alat tradisional yang dapat mudah dipahami oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga, menyebarkan agama Islam dengan bijak dan sering memberikan nasihat untuk memecahkan masalah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.